Oke, adik-adik kita akan masuk firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita baca firman Tuhan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat pada hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah IHMPT pada minggu hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu ini, berkati juga adik-adik pelayan yang akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, supaya firman yang akan kami dengar ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka kitab kita dari Yohanes 4. Oke, sudah. Kita buka dulu yuk dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Sudah? Nah, Kak Rifa mau minta tolong dong. Miska sama Baby baca berganti-gantian ya. Miska ayat ganjil, Baby ayat genap. Bisa? Iya, Kak. Baby bisa? Kak, boleh ulang? Oke. Kak Rifa ulang ya. Dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Kak Rifa minta tolong Miska sama Baby baca ayat Alkitabnya. Miska ayat ganjil, Baby ayat genap. Bisa? Bisa ya, Baby ya? Sebentar, Kak. Oh, oke. Kak tunggu. Yohanes 4, Ayat 1 sampai 10. Miska ayat ganjil, Baby ayat genap. Oke, Kak, udah. Dah, oke. Yuk, mulai. Miska. Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, dan kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Oke, makasih Miska, Baby. Yuk, yang belum on cam bisa on cam dulu yuk. Kak Rifa pengen lihat nih, kan ini sepi nih. Ada kakak-kakak layan Dwi yang kayaknya kelihatan besar ya, gitu kan. Cuma kakak Rifa sama Kak Daniel, jadi nggak perlu apa. Nah, tadi kita baca ya judul perikopnya
percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, kita flashback dulu yuk adik-adik ke zaman dahulu sebelum kita sekarang lahir ya. Jadi kalau adik-adik pernah dengar dulu Israel cuma satu ya, Karifah cerita dulu sekilas, Israel itu cuma satu. Kita tahu dulu raja terkenal siapa? Raja Daud, ada Raja Saul, ada Raja Salomo. Nah, pada saat pas pemerintahan Raja Salomo, pecah deh kerajaan Israel. Nah, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Nah, mengapa pecah? Pecah karena ada perbedaan pendapat nih. Nah, perbedaan pendapat kenapa? Karena Salomo mempunyai anak, namanya Rehabeam. Nah, Rehabeam itu dulunya tidak peduli nih dengan nasihat orang. Dia masa bodoh, dia semena-mena. Dia tidak peduli dengan nasihat orang. Nah, sedangkan kerajaan yang dipimpin nanti oleh kerajaan Israel, namanya nanti Yerobeam. Nah, Yerobeam ini adalah seorang pegawai Salomo. Nah, dia pegawai Salomo yang taat, tetapi dia karena mulai melihat Salomo dulu tidak mulai bijaksana lagi, kan seperti kita tahu kalau Salomo itu diberkahi Tuhan adalah kebijaksanaan. Bagaimana dia bisa mengetahui tentang yang ibu seorang anak, yang mana yang anak ibunya, apakah ibunya si A atau si B. Nah, itu dia tahu. Nah, kita flashback, ternyata terpecah dua. Yerobeam tidak setuju dengan Salomo, jadinya kebagi dua. Ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel nanti dia itu jatuh karena dia terbuang oleh pembuangan Babel. Kalau adik-adik tahu ya, nanti sekilas ke belakang itu dia jatuhnya jadinya dia ditindas, jadi dia jatuh ke dalam pembuangan Babel. Nah, kalau kerajaan Yehuda, dia akan takluk, pada akhirnya dihancur karena takluk oleh kerajaan Asyur. Nah, sebentar ya, Karifah share dulu sebentar. Nah, nih, Salomo, Rehabeam, dan Yerobeam. Nah, di sini mulai terpisah nih dari Rehabeam ke Yerobeam karena mereka berbeda pendapat. Kalau Yerobeam masih mendengarkan orang-orang nasihat orang-orang. Kalau Rehabeam pikir, oh kan aku yang punya kekuasaan, ngapain aku mendengarkan orang-orang seperti itu. Nah, pada saat jadinya otomatis mereka hancur sampai di kerajaan Israel, Hosea ini ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan pas kerajaan Yekonya, pada saat kerajaan Yehuda dipimpin Yekonya atau Yoyakin, nah hancur karena ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Nah, kita balik lagi nih ke peringkat Alkitab. Nah, pada zaman dahulu karena kita tahu tadi Israel dan Yudea itu berbeda pendapat, berbeda pandangan, gitu kan. Nah, Israel itu dari Galilea, Ponesia, Galantis. Nah, Yudea ini sampai ke bawah. Ada sampai Idumea, Nabatea. Nah, ini Peraya sama Dekapolis ini negara netral ceritanya. Nah, kita tahu kalau Yudea Samaria ini kan masih satu nih. Galilea ke atas kan dia udah masuk kerajaan Israel. Nah, karena kita tahu mereka saling berbeda pendapat, makanya tadi dibilang kan sama perempuan Samaria, ngapain kamu minta ke aku? Kan kita berbeda dari segi suku, segi pandangan, dari segi kehidupan, ya maksudnya dari latar belakang budaya, seperti itu. Nah, di situ dibilang seperti itu. Nah, kita tahu Samaria ini dulunya adalah kota yang ditaklukkan oleh Asyur. Nah, Samaria ini, tepatnya di Sikar ini, tempat yang tadi Tuhan Yesus berada, di situ terdapat sumur Yakub yang diberikan kepada Yusuf. Nah, Yakub kan kita tahu dia mempunyai 12 anak ya. Nah, dia bagikan beberapa tanah kepada anak-anaknya yang 12 itu. Nah, salah satunya Yusuf dan berada di Samaria.
yaitu Sikar. Di situ dah tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Nah, kita tahu karena Samaria dijajah kemarinnya waktu itu sama Asyur, nah otomatis eh, kebudayaan yang di Samaria itu, yang di Yudea itu tidak lagi kebudayaan Israel, otomatis tercampur dengan Asyur. Nah, negara Asyur ini, bangsa Asyur ini adalah bangsa yang salah satunya juga menyembah berhala seperti Babel gitu. Nah, kita tahu Tuhan Yesus nggak suka uh, yang menyembah-nyembah berhala, itu sama aja tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kita tahu kan adik-adik. Nah, makanya itu Samaria ini sampai saat Tuhan Yesus berada di Samaria kemarin, masih melakukan hal tersebut. Masih melakukan penyembahan berhala di dominannya. Dan walaupun ada beberapa masyarakat Samaria yang mulai menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus gitu, di situ menggunakan cara yang berbeda, seperti kayak misalkan kalau di sekarang kita ini kayak karismatik dengan GPIB. Kalau kita tahu kan kalau karismatik lagunya dominasinya semangat ya, agak menggebu-gebu lah maksudnya kan, membuat kita semangat gitu kan. Kalau kita kan GPIB kayak kita lihat lagu-lagu tadi lah, kita di ibadah lagunya tenang, santai. Kalaupun memang ada musiknya yang dibuat irama, kalau karismatik kan dari cara kita bernyanyi, dari cara kita musiknya, itu kan agak agak bersemangat. Itu yang membuat Samaria dengan Israel, dengan Galilea itu tidak sependapat seperti itu. Nah, makanya Tuhan Yesus kan orang Yahudi nih. Nah, Samaria, perempuan yang tadi kan orang Samaria, makanya ditanya, kenapa kamu minta sama aku padahal kita berbeda? Berbeda pandangan, berbeda suku budaya, berbeda latar belakang. Nah, tetapi apakah Tuhan Yesus peduli dengan hal tersebut? Tidak. Nah, sorry, sebentar. Tuhan Yesus tetap meminta, karena contoh ya adik-adik, kalau misalnya kan kita tahu di Tuhan Yesus lagi di jalan tadi ya, di padang gurun nih, ini kan dominan kita tahu lah, Israel Palestina kalau kita sering lihat di TV, atau bagian Mesir, bagian sana kan panas, lebih berpasir. Kalau kita kan bukannya apa, tropis, masih ada pohon lah, masih ada air yang mesti kita dapat cari ya. Kalau di sana panas, teriknya langsung ke muka kita. Bayangkan lah kalau kita sekarang kan kita lagi kepanasan nih, lagi emang musim panas banget nih, musim pancaroba. Kalau lagi panas, aduh bawaannya pengen ke ruangan yang dingin, atau minum dingin, atau ber-AC gitu kan. Nah, itu juga yang terjadi sama Tuhan Yesus. Aduh, jalan-jalan tadi yang dibilang Bibi baca, pukul 12 lagi matahari teng pas di atas kepala, apa nggak panas, nggak haus, apa nggak kalau kita tetap jalan pusing gitu kan. Nah, makanya Tuhan Yesus istirahat, terus lihat ada sumur Yakub. Nah, dia karena bukan penduduk di daerah situ, otomatis kan bingung kan ya, nggak ada bawa peralatan, dia kan cuma jalan menyeberangi doang. Tadinya Tuhan Yesus kan kalau di ayat ketiga, dia kan dari Yudea ini, dari Yerusalem ini mau balik ke Nazaret. Nah, umumnya kayak orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka itu nanti bakal lewat Philadelphia atau Jericho ini, baru ke Nazaret. Nah, Tuhan Yesus ya lurus aja, ngapain muter, kayak kita kalau dari jalan kan capek jauh-jauh ya gitu. Otomatis kalau ada jalan singkat, mengapa tidak? Nah, Tuhan Yesus lewat Yerusalem, langsung ke Sikar, nanti baru ke Nazaret. Nah, di Sikar ini yang tadi Karifah bilang, dia haus, capek karena 2 jam 12 pas, capek perjalanan, berpasir. Nah, dia mau minum. Masalahnya semua seluruh murid-muridnya yang ikut sama dia, yang kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu lagi pergi beli makanan, kan seperti biasa. Kalau kita juga di sekarang ini makan pasti jam 12, jam 1 gitu kan, makan siang. Nah, Tuhan Yesus juga pengen makan siang, minum air putih. Nah, tapi di situ karena udah mungkin sudah Tuhan Yesus lagi di fase, aduh haus banget gitu, nggak kuat lagi apa. Nah, dia bertemu dengan perempuan Samaria ini. Nah, perempuan Samaria ini bilang kan tadi di ayat 9,
orang Yahudi tidak bergaul dengan dia, orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus orang Yahudi, dia dari si perempuan ini orang Samaria. Nah, Tuhan Yesus tidak peduli, yang penting dia ingin minum. Tidak membeda-bedakan apakah dia orang Samaria, dia orang apa, yang penting dia adalah perempuan, dia adalah manusia, sama-sama manusia. Dan juga kalau adik-adik perhatikan di sini, dia kan sendiri nih, di gambar ini dia sendiri. Nah, di belakang ini ada 3 orang, 4 orang, mereka berkumpul. Nah, perempuan Samaria ini ternyata dia, kalau adik-adik baca nanti di bawahnya, dia dijauhi oleh ibu-ibu yang tinggal di daerah Sikar. Kenapa? Karena dia itu dianggapnya itu adalah perempuan yang tidak baik. Kenapa dibilang perempuan yang tidak baik? Seperti dia, kalau kita bilang ya seperti sekarang, dia udah janda 5 kali. Nah, maksudnya janda 5 kali ini seperti cerai kawin. Bukannya tidak boleh, tetapi kalau seperti itu kayak kalau Tuhan Yesus bilang tidak setia ya, gitu kan? Tidak setia seperti mempermainkan gitu. Dan juga sekarang si perempuan Samaria ini yang memberikan minum air kepada Tuhan Yesus ini adalah tinggal bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Nah, itu kan kalau kita di Indonesia udah digrebek ya, udah masuk TV, udah dibilang, wah ini apa gitu kan, udah langsung datang orang satu RT, nggak boleh nih, kita usir. Nah, Tuhan Yesus di sini kan karena tidak peduli dengan latar belakangnya si perempuan Samaria ini, karena dia memang haus, dia minta, buat apa saya pedulikan latar belakang orang lain? Karena dia tetap mengasihi si perempuan Samaria ini. Mengapa? Ya, itulah Tuhan Yesus. Dia nggak peduli dengan apapun latar belakang kita. Misalnya kita sudah berdosa, melakukan hal kejahatan, kayak contohnya mungkin berbohong kepada orang tua, atau tidak menuruti perintah orang tua, Tuhan Yesus tidak peduli, tapi dia tetap mengasihi kita sampai sekarang. Kayak contohnya adik-adik sekarang masih bisa ketemu sama papa, walaupun mungkin kemarin misalnya berbohong, atau ngedumel sama mama papa gitu kan, atau ngambek sama adik atau kakak gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita, tetap memberikan kita kesehatan sampai sekarang. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau adik-adik mempunyai teman-teman misalnya yang dibully? Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ya ngikut bully juga? Atau ngikut hina mereka? Karena mungkin si yang bully ini pintar, kan ada kan? Atau dia kayak kutu buku, culun, atau ada yang memang dia miskin ya, maksudnya dengan tanda kutip ya, maksudnya miskin gitu, memang sederhana. Kan mungkin adik-adik sering lihat ya, kalau di sekolah sering banget ya itu terjadi, walaupun bukan sekarang, mungkin sekarang tanpa fisik ya, masih tonjok atau jambak ya gitu, tapi ada dalam perkataan gitu. Ada perkataan yang mungkin kalau kita ya biasa aja gitu kan, tetapi mungkin di hati adik-adik yang dihina itu sedih gitu kan, sakit hati itu. Nah, di situ adik-adik harus bertindak sebagai apa? Sebagai agen Allah yang ada di dunia ini. Kita ini ada di dunia ini, sudah ditunjuk Tuhan Yesus, sudah dilahirkan, dibaptis. Nah, nanti adik-adik juga akan mengalami apa? Sidi. Nah, itu karena adik-adik dipilih Tuhan Yesus untuk jadi agen Allah, teman sekerja Allah. Kenapa? Karena supaya menyebarkan kasih Tuhan Yesus. Jadi apakah adik-adik akan diam melihat teman-teman adik-adik dibully? Cuma karena mungkin miskin atau dia culun ya, cara berpakaian kan kita tahu ada yang culun banget, yang baju dimasukin kacamata. Apakah karena itu adik-adik ikut bully? Tidak. Kita nggak tahu ya orang-orang yang lain seperti apa. Nah, di situ kita jangan ikutin mereka. Kalau adik-adik lihat nih ada tulisan di layar background Zoom Karifa nih, follow your heart, take your brain too. Jadi ikutin hati adik-adik, tetapi ingat juga pakai akal. Jadi kalau adik-adik ikutin hati adik-adik, ikut temanku aja lah yang bully. Tetapi mikir juga dong, apa dampaknya nanti ke adik-adik? Apakah nanti kena hukuman dari guru? Apakah nanti kena hukuman dari Tuhan Yesus malah? Kita nggak tahu ya, gitu kan? Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, di sini di ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus ingin adik-adik supaya mengasihi semua orang tanpa batas.
mengasihi orang, entah dia itu kulit hitam, entah dia rambut keriting, entah dia itu tadi yang miskin lah, entah dia yang kaya, entah dia yang pintar, entah dia yang bodoh, entah dia yang kadang ada ya, maksudnya kita lihat kok dia aneh sih gitu kan, entah yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip gitu kan. Nah, di situ di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan supaya adik-adik jangan sampai seperti orang-orang ahli Farisi ya, yang maksudnya menjauhi orang Samaria gitu atau perempuan Samaria seperti ini. Hanya karena seperti itu, karena Tuhan Yesus tidak memandang hal-hal tersebut. Nah, semoga adik-adik berpikir, adik-adik bertindak dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak melakukan hal yang sama seperti orang Farisi dan perempuan Samaria yang lain, supaya tidak menjauhi perempuan Samaria ini. Kalau yang memang tanda kutip misalnya ada teman-teman adik-adik bandel, nakal gitu kan, apalagi yang cowok ya gitu kan, anak cowok gitu yang suka tawuran. Nah, disitulah adik-adik jadi agen-agen Allah supaya adik-adik itu tahu, memberitahu mereka supaya jangan melakukan hal tersebut karena itu tidak baik gitu. Nah, di sini Kak Rifa mau kasih tahu itu aja. Semoga adik-adik tidak berhenti di situ aja dalam mengasihi sesama, malah makin meningkatkan kasih adik-adik kepada sesama. Entah cuma hal sepele pun, itu udah menjadi berkat bagi teman-teman adik-adik dan adik-adik sendiri. Karena semakin kita mengasihi, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan pribadi kita, bagaimana nanti kita ke depannya, apakah nanti dewasanya mungkin Miska jadi pribadi yang lebih baik gitu, atau Yuka juga pribadi yang lebih baik, atau nanti misalnya si A jadi karena tidak mengasihi pribadinya menjadi lebih jelek gitu kan. Nah, disitulah akan meningkatkan kualitas hidup adik-adik, apakah adik-adik menjadi condong ke arah yang baik atau condong ke arah yang jahat. Nah, seperti itu aja teman-teman yang Karifa bawa hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik juga mau mengasihi sesama teman-teman adik-adik, entahlah teman-teman saja dahulu, teman-teman dan saudara, tanpa memikirkan apa yang dia lakukan, tanpa apa yang dia latar belakang dia, suku budaya seperti itu. Nah, Kak Rifa mau dong tanya-tanya sedikit ya sebelum kita tutup benar-benar. Ada nggak sih adik-adik yang punya teman-teman di sekolah dibully terus gitu, cerita gitu? Ada nggak sih? Boleh nggak nih? Dibully secara, mungkin bukan secara fisik ya, kayak dikata-katain, kayak dia tiap lewat disorakin, gitu. Atau ada yang jadi suka tempat orang isengin. Biasanya sih kalau Karifa dulu ada sih ya. Atau Calvin ada nggak tuh? Teman yang dulu Kalau dibully. aku sih nggak ada sih, Kak. Oh, nggak ada ya? Iya, Kak. Kalau teman beda suku ada nggak? Nggak ada, Kak. Wah, berarti orang Jawa semua ya? Iya, Atau Kak, orang... Jawa. Oke, kalau Abel ada nggak nih? Nggak ada, Kak. Nggak ada juga. Wih, enak ya. Atau mungkin zaman sekarang bukan bully secara langsung, bully lewat sosmed kali ya. Lewat sosmed, netizen, hujat-hujat ya. Jarinya lebih cepat daripada pikirannya. Jari dan mulut lebih cepat. Apa dikit komen, tanpa tahu, kita tahu ya, mungkin dia misalnya kayak artis itu, kalau kita nggak tahu dia apa ya, dia mungkin kenapa dia melakukan hal tersebut, mungkin karena ada sesuatu di belakangnya yang kita nggak tahu tapi dia nggak bisa ceritakan. Dan biasanya kan netizen komen, ih dia kok kayak gini, dia kayak gini, kadang sampai trending. Karifa bingung, hah begini aja di trending, apalah. Masalah sepele trending gitu. Kayaknya kadang, aduh pusing pala baby kalau kata princess hari ini kan. Pusing pala baby. Oke, seperti itu aja. Mungkin adik-adik bisa bersaat teduh, merenungi firman yang tadi Karifa dengar. Silakan saat teduh.
Oke. Oke, sebelum kita nanti balik nih, on kamera dulu dong, Karifah mau foto, kirim-kirim di grup nanti. Boleh, Laura, Yuke, Grace, Rahel, Baby. Ini Grace, Rahel, Baby nggak tidur kan? Nanti Karifah jadi mendong ya nih. Mendongnya Ada, tidur. Oh, ada. Nah, ada suara. Karifah pikir tidur. Masalahnya Karifah juga agak ngantuk sih. Hawanya bikin apa namanya? Melambai-lambai ya. Melambai-lambai. Ayo tidur gitu kan. Masih pagi padahal. Oke, kita foto ya. Ini Grace sama Baby sama Rahel gak bisa on kamera ya. Oke, Kak. Karena tidak ada jawaban, nanti jadi pada kacang, Karifah foto aja ya. 1, 2, 3. Sebentar. Kayak Kak Orla ya. Sebentar. Karifah kirim dulu. Salah sebentar. Mana? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Karifah kirim lagi. Oke.